Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya, reset your energy ya. Untuk healing yang bisa kamu lakukan hari ini, mereset lagi energi kamu ya, sama halnya dengan handphone yang kalau udah berjam-jam kita pakai itu kan panas ya, terkadang jadinya hang gitu ya, dan kita kan perlu reset gitu ya, atau kita matiin dulu ya baru dinyalain kembali. Nah ini sama halnya dengan energi kamu perlu istirahatkan dulu ya, baru kamu nyalain lagi. Jadi istilahnya gini, hari ini sempatkan waktu untuk istirahat ya. Istirahat ini artinya luas. Mau kamu istirahat tidur siang, mau kamu tidur malam itu mungkin bisa lebih awal ya, atau istirahat ketika break kamu jam makan siang, istirahat kerja tuh yang kamu benar-benar taruh semua pekerjaan, tidak membahas pekerjaan. Kalaupun makan siang berkumpul sama temen itu nggak bahas pekerjaan, jadi benar-benar supaya pikiran, otak, energi ini benar-benar istirahat ya. Atau kalau memang dimungkinkan kamu kok kayaknya benar-benar lelah ya hari ini, kalau dimungkinkan kamu ambil cuti, kamu beneran cuti, tapi yang benar-benar istirahat gitu loh. Jadi benar-benar supaya ketika kamu kembali beraktivitas, energi kamu tuh udah on lagi, kayak handphone yang baru yang udah dicas full ya, jadi bisa aktif lagi kita gunakan itu ya. Oke, karena gini, ketika kita terlalu memforsir terus energi kita ya, sampai yang benar-benar kita kehabisan energi sehingga sakit, kita malah nggak bisa produktif ya, kita malah nggak bisa kerja ya. Kalau misalkan sakitnya 1 hari ya, mungkin kita perlu istirahat 2 hari 3 hari, kita malah kehilangan banyak waktu untuk bekerja. Tapi ketika kita mau luangkan waktu untuk beristirahat ya, walaupun itu 1 jam, atau coba untuk tidur awal gitu ya, atau kalau bisa memang tidur siang ya, ketika kita kembali dari istirahat otomatis kita udah fit lagi dan kita akan bisa lebih produktif. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya ya. Memang sih ini healing yang klise gitu ya, tapi memang benar ya, sama seperti yang aku alami sendiri ketika aku forsir tidur begadang sampai malam, pagi buta udah bangun terus langsung kerja, itu benar-benar bikin badan tuh malah sakit semua. Di tengah-tengah kita bekerja malah kita tuh ngantuk, malah nggak produktif ya. Ketika kita forsir setiap hari seperti itu ya, akan benar-benar sakit, yang istirahatnya nggak cukup sehari gitu ya, bed restnya nggak cukup sehari gitu. Tapi kalau kita luangkan waktu ya, ketika kita balik bekerja lagi itu udah keisi energi lagi gitu, kita jadi lebih produktif ya. Ya memang klise, tapi terkadang kita tuh kalau nggak diingetin jadi suka lupa ya kan. Oke, kita lanjut ya. Pesan yang pertama, friendship. I understand that a friend is in my life for a reason ya, tentang pertemanan, persahabatan ya, mau ini teman main, teman sekolah, teman di tempat kerja ya.
kita harus memahami bahwa siapapun teman yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu pasti untuk sebuah alasan, ya. Bisa memang dihadirkan sementara, ya, karena teman itu memang butuh bantuan kita atau perlu kita bantu, atau dia dihadirkan sementara untuk membantu kita, ya, sehingga ketika kita sudah apa ya istilahnya, ya, ketika kita udah bisa berdiri sendiri gitu, ya, kita udah terlepas dari masalah, mungkin aja ya dengan banyak cara ternyata semesta mesti memisahkan kita dengan teman kita, ya. Atau ada juga teman yang dihadirkan memang selamanya menemani perjalanan hidup kita gitu. Jadi kalau misalkan ada temen yang udah akrab banget, tiba-tiba dia menjauh, nggak usah baper, artinya tugas kita udah selesai. Yang penting kita nggak ada masalah, nggak ada permusuhan, ya. Atau ketika kita merasa bahwa awalnya berasa deket banget ya dengan seorang teman, tapi kemudian kok dia tiba-tiba menjauh tanpa kita tahu alasannya, itu pun nggak perlu overthinking, ya, nggak perlu baper, ya, kita tetap positif thinking aja, ya. Ini tadi dihadirkan tidak untuk selamanya, hanya untuk sebuah alasan. Bisa jadi karena kita udah selesai tugas kita menjaga dia, menemani dia, ya, membantu dia, atau sebaliknya tugas dia udah selesai karena kita udah bisa berdiri sendiri, ya, seperti itu. Jadi ya dalam pertemanan itu kita nggak perlu baper. Yang datang dan menetap silahkan, yang datang sementara terus pergi ya kita nggak perlu merasa bersalah, kita juga nggak perlu memusuhi, terus kita pun juga nggak perlu negatif thinking, ya, tetap positif thinking aja, ya. Namanya setiap manusia itu punya persoalan dalam kehidupan, ya, mungkin ada hal lain yang mesti dia prioritaskan. Kalaupun ada mendengar gitu, ya, ternyata seorang teman itu nggak nyaman sama kita, kecewa sama kita, ya sudah, nggak apa-apa, kita sudah memberikan yang terbaik, kita tulus, kita nggak ada niat jahat gitu, ya, sama teman kita, nggak ada memanfaatkan apapun, ya. Itu sih yang terpenting, ya. Semua pada akhirnya ya kita tetap akan sendiri-sendiri gitu, ya, walaupun ada juga persahabatan yang sampai long last, ya, sampai kita tua tuh masih selalu menjadi sahabat kita. Nah, artinya seseorang ini dihadirkan memang untuk menemani perjalanan kita, mau kita susah senang ternyata dia masih tetap menemani gitu loh. Oke, kita lanjut, ya. Ya, good, ya. I realize any belief that no longer assist in my soul's growth. Jadi aku melepaskan segala hal yang ternyata sudah lama tidak mendukung, tidak support, ya, dalam perkembangan spiritualku, ya. Jadi contoh nih, ketika kita belum bisa memaafkan, ya, kita masih menyimpan rasa dendam, nah otomatis itu menghambat jiwa kita untuk tenang, ya, menghambat pertumbuhan atau perkembangan spiritual kita. Nah, itu mesti dilepaskan, ya. Udah, maafkan, dendam itu buang jauh-jauh, ya, supaya jiwa kita ini tenang, ya, supaya juga dada kita plong, lapang, ya. Bayangkan ketika kita masih menaruh dendam dengan seseorang, kita tuh kayak jengkel terus, otomatis kan hati sakit, ya, nyesek, cekit-cekit, selalu emosi. Setiap yang berkaitan dengan seseorang yang kita benci, kita tuh langsung ini, ya, langsung tensi tinggi, pastinya kan kayak gitu, ya. Tapi ya lepaskan aja hal-hal yang itu nggak ada manfaatnya, itu nggak berguna gitu loh, ya. Oke, mungkin terkait dengan seseorang, ya, bisa jadi ini tentang, ya, seseorang yang lagi deket sama kamu, terutama pasangan, ya. Mungkin kamu ada merasa terkekang, ya, merasa toksik,
merasa terlalu dikontrol, nggak ada kebebasan, kamu merasa nggak bahagia. Nah, otomatis itu kan menghambat perkembangan jiwa kamu ya. Nah, kalau dirasa perlu kamu harus lepaskan, lepaskan aja gitu loh ya. Yang terpenting itu kedamaian dirimu, kebahagiaan dirimu gitu. Buat apa kita mesti membahagiakan orang lain sedangkan diri kita nggak bahagia? Buat apa kita menjalani suatu hubungan tapi kita tertekan ya? Jadi ya kondisi setiap orang berbeda ya, pastinya setiap orang juga banyak pertimbangan gitu kan. Nah intinya sih aku ingin menyampaikan, mau ini dalam percintaan, mau dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari ya, jika ada sesuatu hal yang selama ini kamu pertahankan tetapi tidak membuat kamu berkembang ya, berkembang, kamu nggak bisa sukses, kamu di pekerjaan kamu nggak bisa berkembang, atau bahkan kamu nggak boleh kerja padahal jiwamu meronta-ronta ingin menghasilkan duit sendiri gitu ya, ya perlu dilepaskan ya, tapi semua keputusan kembali ke diri masing-masing ya, karena apa yang kamu jalani, segala resiko dan konsekuensinya pasti yang menanggung juga diri sendiri, bukan orang lain ya. Aku hanya menyampaikan jika ada sesuatu hal yang memang nggak mendukung, tidak mensupport, tidak membuat kamu bahagia ya, artinya waktunya dilepaskan. Oke, kita lanjut ya. Nah, forgiveness barusan aja ya aku menyampaikan ya, jadi maafkan gitu ya, ternyata ya semesta mendukung, ngingetin lagi nih untuk selalu memaafkan ya, karena seringkali kita mendengar aku nggak bakalan sampai mati maafin dia, aku nggak bakalan bisa maafin dia, nggak mau aku seumur hidup memaafkan dia ya, dia ini banyak gitu kan. Nggak cuman, terkadang nggak cuman dalam percintaan ya. Nah ini ketika kamu nggak bisa memaafkan, kamu menyimpan ya, itu bisa ngeblok energi cinta sejati yang mau datang ya. Tidak memaafkan ini bisa banyak hal ya, mungkin kamu lagi konflik sama keluarga ya, kakak, adik, atau orang tua atau anak, terus kamu mau memendam, terus kamu nggak bisa memaafkan. Nah ini sama, energi cinta sejati juga bakalan keblok ya, mungkin kayak kamu jadi selalu dipertemukan dengan orang-orang yang salah, yang hanya memanfaatkan, hanya manipulatif ya, atau bisa kamu, atau mungkin juga kamu belum bisa memaafkan mantan kamu ya. Nah di sini energi cinta sejati mau datang tuh keblok, makanya seringkali kenapa Kak aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah, kenapa aku selalu dimanfaatkan, kenapa aku selalu dikhianati ya. Mungkin bisa coba renungkan, apakah kamu masih menyimpan dendam, apakah kamu masih menyimpan trauma. Nah terkadang masalahnya bukan di orang lain, tapi energi kita yang menarik orang-orang semacam itu, karena kita masih belum bisa memaafkan, kita masih mendendam ya. Maka seringkali ya ada nasihat orang tua ketika kita merasa atau mengalami ya kegagalan terus menerus, seringkali orang tua menyarankan coba minta maaf sama ibu gitu kan ya. Mungkin ada unek-unek atau masalah di antara kalian. Nah ya biasanya kalau udah memaafkan semua tuh kayak lancar aja. Nah ini contoh aja gitu ya, namanya kita terkadang menyimpan rasa kemarahan atau sakit hati itu kan nggak hanya kepada pasangan atau mungkin orang tua ya, bisa kepada saudara, ke temen. Kadang ya kayak kita tuh jadi nggak bisa maafin mungkin teman kita yang pernah menyakiti kita gitu ya. Nah itu semua harus dimaafkan ya, supaya energi cinta ya mengalir datang. Dan energi cinta mengalir datang ini nggak hanya tentang urusan asmara, tapi juga orang-orang yang positif ya. Kalau temen
ada teman baru itu beneran yang tulus sama kita ya. Dipertemukan rekan kerja atau partner bisnis itu bener-bener juga yang tulus. Ketika kita udah plong memaafkan. Oke. So kita lanjut untuk energi hari ini. Ya, Nine of Self. Ada kebahagiaan yang kamu rasakan hari ini. Kebahagiaan ini tuh semacam kebahagiaan batin atau kepuasan batin ya. Misal, hari ini kamu ada suatu pekerjaan ya. Mungkin menurut orang lain itu nggak yang wow banget kok gitu loh. Tapi kamu merasa puas karena ini kamu kerja sendiri, ide kamu sendiri ya, atau ini hasil kerja keras kamu atau keringat kamu sendiri ya. Jadi kayak kamu merasakan ada kebahagiaan gitu ya. Dan ini bisa juga ketika kamu membantu orang lain ya, dan ya ada rasa ketika kita bisa bermanfaat di sini kayak kamu bisa merasakan kebahagiaan batin ya. Kalian pasti pernah ya merasakan kebahagiaan batin itu yang sampai bikin terharu, yang nggak bisa diungkapin gitu, dan bahkan nggak bisa dinilai dengan materi ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kebahagiaan ini bisa juga loh ya tentang percintaan. Mungkin hari ini ada ya sesuatu hal yang dilakukan seseorang yang membuat kamu bahagia. Oke, Nine of Branches. Hari ini kamu mencoba untuk lebih berhati-hati ya. Jadi ketika menyelesaikan suatu masalah, menghadapi siapapun, atau bahkan kamu berpendapat atau beropini, kamu nggak mau asal buru-buru mengambil keputusan, kamu nggak mau asal bertindak, atau kamu nggak mau buru-buru. Di sini tuh kayak kamu mengamati dulu ya, mengamati dulu situasinya ya. Ketika kamu udah serak di waktu yang tepat ya, kamu akan ambil keputusan ya. Bahkan di sini kalaupun ada pertemuan atau perkenalan ya, kamu pun nggak asal langsung oh semua yang dia katakan itu benar, oh ya yang dia katakan semuanya itu jujur. Enggak, kamu akan mencoba untuk lebih berhati-hati ya. Misal nih kamu ada perkenalan dengan seseorang, dia menyampaikan bahwa aku udah pisah nih sama pasanganku ya karena nggak harmonis dan lain sebagainya. Nah di sini kamu nggak mau asal percaya, jadi kamu ngetes dulu kebenarannya. Kamu butuh waktu untuk membuktikan kebenarannya gitu ya. Bukan berarti negatif thinking sama orang, tapi waspada itu perlu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ten of Feathers. Ini aku rasa terkait dengan pesan healingnya, dimana jika kamu terlalu memforsir dirimu ya, memforsir tenagamu kerja terus tanpa istirahat, bahkan mungkin nggak cuma tenaga, pikiran ya, karena kamu lagi ada masalah, kamu mikirin terus ya sampai kamu nggak tidur, sampai nggak makan. Nih hati-hati, bisa bener-bener tepar ya. Ada energi Ten of Feathers nih, bisa benar-benar tepar dan malah nggak bisa beraktivitas apapun ya. Kemudian iya mungkin juga ada hal-hal yang ternyata harus di cancel ya, dan ini nggak apa-apa kalau misalkan memang benar terjadi di kehidupan kamu hari ini. Ambil hikmahnya bahwa ya mungkin anggap aja hari ini bukan hari baik ya, sehingga kok ada aja sesuatu hal yang menyebabkan harus cancel gitu loh, harus dibatalkan ya. Memang ada sesuatu hal yang mengecewakan banget ya, kamu kecewa banget, tapi perlu diambil hikmahnya bahwa semesta sedang menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang tidak baik, misal sesuatu hal yang salah
ya. Oke, kita lanjut. Ya, Five of Fossils. Nah, ini terkait dengan Ten of Feathers. Sebaiknya kamu berhati-hati ketika berdealing dengan yang berhubungan dengan keuangan, ya. Jadi kalau misal nih ada yang mau ajak kerjasama, join, kamu harus setor modal sekian apa gitu ya. Sebaiknya observasi dulu, ya, teliti dulu, cross check dulu, karena ada indikasi nanti bisnis itu zonk atau duit kamu hilang, ya. Atau di sini juga bisa lebih berhati-hati, ya, kamu naruh dompet, kamu naruh tas, kamu naruh duit kamu, ya, mesti di tempat yang aman, ya, dan dalam pengawasan. Khawatirnya ada yang hilang atau ada yang ngambil, ya. Kemudian juga ini tentang kamu mesti hati-hati, ya, jangan sampai ada yang memanfaatkan keuangan kamu. Jadi benar-benar kamu cross check sana sini kebenarannya, ya. Atau sebenarnya sih kalau intuisimu kuat, kamu bisa kok merasakan, ya, ini orang ini benar atau enggak, ya, sehingga aku mesti menyerahkan duitku kayak gitu, ya. Benar-benar kamu harus gunakan intuisimu, ya. Dan bisa juga di sini ada pengeluaran yang sangat besar, ya, bisa jadi. Nah, ini sih mungkin kamu juga perlu cross check kalau memang kamu harus ngeluarin duit besar, buat apa gitu, untuk apa, ya. Pastikan kamu ada tanda terima atau kwitansi gitu loh. Kalau memang harus tiba-tiba harus kamu bayar denda kah atau harus bayar apakah gitu, benar-benar kepada pihak yang resmi gitu, ya, dan kamu minta tanda terima atau kwitansi resmi kalau memang itu terjadi. Oke, kita lanjut lagi, ya. The all encompassing. Jadi beberapa ada yang hari ini kalian melakukan perjalanan, ya, seperti keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Beberapa ada yang keluar negeri nih karena melintasi dunia, ya, menyeberang laut. Oke. Beberapa juga ada yang hari ini kalian berdealing dengan orang jauh, ya. Jadi semacam ada percakapan lewat internet, ya, kayak ya mungkin video call, calling by WhatsApp gitu kan, atau chatting gitu, ya, dengan seseorang yang beda negara, ya, atau beda pulau gitu. Ya, bisa ini pasanganmu lagi LDR, bisa gebetan kamu, ya, klien atau customer. Jadi kamu dapat kabar dari klien atau customer kamu yang jauh gitu, ya. Terus bisa juga ini ada rencana perjalanan yang kalian lakukan, ya, mungkin belum hari ini tapi kayak kalian tuh udah mulai planning gitu loh, ya. Jadi aku rasa sih warningnya ini tentang warningnya hari ini, ya, hati-hati tentang keuangan dan juga jaga kesehatan kamu, ya. Dan jika ada sesuatu hal yang harus dibatalkan atau batal sepihak atau ada penolakan, nggak perlu overthinking, ya, ambil hikmahnya, ya, bahwa semesta sedang menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang lebih buruk gitu loh. Oke, kita lanjut untuk love message-nya, ya. Oke, wow, playfulness, sesuatu yang membahagiakan nih. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi pesan percintaannya, tertawa itu terapi terbaik, ya, supaya awet muda, ya kan, supaya lebih rileks, ya. Have some fun together and remember, ya.
kamu bikin momen gitu ya sama seseorang yang lagi deket sama kamu hari ini yang fun-fun aja, jangan diajak berantem, jangan berdrama, jangan berkonflik ya. Jadi mau aja ngopi, mau aja nonton, mau main ke apa namanya, kayak mainan-mainan itu loh. Ya, ya apapun pokoknya yang kamu merasa fun gitu ya. Mungkin kayak mainan yang di Dufana gitu gitulah ya, apa roller coaster kah apa gitu ya, di tempat kamu pasti ada lah ya, di kayak di Dufan, di mana trans gitu gitulah ya. Nah itu, atau kamu ya sekedar nonton, mungkin nongkrong, pokoknya yang fun ya, yang fun. Karena apa? Cinta itu adalah penyembuh terbaik ya. Jadi daripada berantem-berantem, mendingan lakukan sesuatu yang fun ya, biar saling menumbuhkan gitu loh cinta di antara kalian. Oke. Kita lanjut untuk pesan malaikat ya, atau angel message. Ya. Get more information. Aku rasa ini sama ya seperti kemarin, artinya bisa jadi di antara kalian nih ada yang teledor, nggak teliti gitu ya, sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini malaikat ngingetin lagi, get more information. Ini tadi ya seperti udah aku sampaikan dalam keuangan ya. Jika ada yang nawarin bisnis-bisnis, kamu mesti banyak-banyak cari informasi tentang kebenarannya ya. Atau ketika kamu dideketin seseorang, tadi udah aku sampaikan, jangan langsung percaya, kamu mesti cari tahu kebenarannya, bener nggak dia tuh single, bener nggak emang udah pisah sama pasangannya, pisah-pisahan aja atau pisah resmi gitu ya. Banyak hal ya, sama halnya kamu ditawarin pekerjaan, kamu cari tahu tuh perusahaannya kompeten nggak, kesejahteraannya gimana, gajinya gimana, jenjang karirnya gimana ya. Walaupun kita butuh pekerjaan, tapi kita pun juga nggak asal terima ya, khawatirnya ada peraturan-peraturan yang memberatkan. Belum lagi kalau kesejahteraannya nggak terjamin, kita kadung tanda tangan kontrak gitu kan, susah jadinya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya, truth is my teacher. Afirmasikan, kejujuran adalah guru ya. Kejujuran, kebenaran adalah guruku. Jadi supaya lisan kita ini selalu ditunjukkan untuk mengucapkan kebenaran, kejujuran ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.